lagi Abi. Hai, bertemu lagi kita hari ini di hari Rabu tanggal 10 November 2021. Dan hari ini adalah hari terakhir kita semua akan belajar tentang tanaman pangan. Dan di hari terakhir belajar tanaman pangan, Bunda mau mengenalkan nih, kita mau berkenalan dengan pohon sagu. Apakah anak-anak pernah melihat dan mendengarnya? Ya, mungkin ada anak yang sudah tahu atau pernah mendengar pohon sagu, tapi ada anak-anak yang belum tahu juga. Pohon sagu biasanya tumbuh di daerah rawa-rawa nih. Tanahnya yang bergambut, kemudian airnya juga air tawar. Dan biasanya pohon atau tanaman sagu banyak kita temukan di daerah Indonesia Timur atau di daerah teman-teman kita yang berasal dari Papua contohnya. Nah, di daerah Papua, tanaman atau pohon sagu itu menjadi salah satu bahan makanan pokok nih yang ada di sana. Karena sagu mengandung banyak karbohidrat yang tinggi seperti nasi. Jadi di sana kalau nggak ada nasi, bisa cukup dengan makan sagu. Itu juga sudah mengenyangkan karena karbohidratnya tinggi sama seperti nasi. Abi, ada banyak loh olahan dari sagu. Nah, contohnya seperti kue sagu, lalu kemudian ada bubur sagu. Lalu ada juga nih yang seperti ini. Nah, Bunda sudah membawakannya untuk anak-anak semuanya ya. Ini adalah sagu mutiara nih. Ini mutiara kecil-kecil yang nanti ada di dalam sini nih. Nah, itu terbuatnya dari pohon sagu tadi. Ini dia nih hasil dari tanaman sagu, yaitu mutiara. Nah, nanti anak-anak juga mau membuatnya nih menjadi bubur mutiara. Wah, pasti anak-anak pernah ya makan ya. Coba nanti bisa dibikin sama mama atau papa di rumah. Harus ya ditemani orang tua untuk membuatnya. Oke, sekarang sebelum kita membuat nih ya bubur mutiaranya, kita harus mengerjakan tugas yang lainnya dulu dari Bunda. Tugasnya apa? Ayo kita siapkan dulu alat belajar hari ini dan kita siap untuk bermain dan belajar bersama-sama. Selamat belajar dan mengerjakan tugas anak-anak semuanya. Nah, yuk Abi, kita mulai bermain dan belajar kita hari ini. Nah, hari ini hari Rabu, tanggalnya 10, bulannya November, tahunnya 2021. Nah, Bunda mau ajak Abi semua mengenal tanaman pangan sagu. Nah, memang di daerah kita jarang ya, atau bahkan kita tidak mengenal seperti apa sih sagu itu. Nah, Bunda mau ajak Abi semua mengenalnya. Nah, tanaman sagu itu seperti ini nih. Bun, seperti pohon kelapa atau palem? Iya, betul. Nah, tanaman sagu itu seperti ini. Nanti ketika diambil dari batangnya, seperti ini dalamnya ini sagunya. Nanti lalu akan dikumpulkan menjadi seperti ini. Ini adalah sagu mentah yang nanti akan diolah menjadi berbagai makanan. Nah, nanti Bunda akan menunjukkan juga beberapa contoh makanan yang terbuat dari sagu. Nah, ini contohnya juga ada nih. Ada bubur mutiara, ada sagu juga nih, beberapa dari sagu, makanan dari sagu. Nah, sekarang Bunda mau aja Abi semua mengurutkan bagaimana proses dari pohon sagu menjadi nanti makanan yang terbuat dari bahan sagu. Yuk kita urutkan yuk. Yang pertama tentunya dari pohon sagu dulu. Kita beri nomor 1. Lalu pohon sagu yang sudah besar, sudah siap dipanen dan diambil sagunya, ditebang oleh para penebang sagu. Ditebang setelah dipilih sagu yang siap untuk dipanen. Kita beri nomor 2. Lalu nomor 3, nih dibuka batang sagunya, nih yang batang ini yang besar, lalu kita ambil sagunya. Masih secara tradisional. Nah, diambil nih menggunakan alat. Nah, nanti anak-anak bisa mengamati di lembar kerja masing-masing.
Lalu setelah diambil, kita beri nomor 3. Lalu nih, sudah dikumpulkan sagunya, kita beri nomor 4. Siap untuk diolah menjadi beraneka makanan. Yang terakhir, ini nomor 5. Nah, lalu dari bahan sagu yang seperti ini, sagu mentah diolah menjadi berbagai macam makanan. Ada bubur sagu, lalu sagu panggang, roti sagu, lalu bubur mutiara. Wah, enak-enak semua nih. Nah, lalu yang terakhir, tugas Abi ada di bawah. Selama 6 hari ini atau 1 minggu, kita sudah mengenal berbagai macam tanaman pangan yang ada di Indonesia. Ada singkong, ada kentang, ada jagung, lalu ada jagung, ada sagu, ada ubi. Wah, banyak sekali ya. Nah, maka dari itu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai tanaman pangan yang beraneka ragam. Nah, sekarang Bunda bacakan, nanti Abi menuliskan di sini ya, kita lengkapi ya. Abi hanya menyalin kata Tuhan. T-nya menggunakan huruf besar. T-U-H-A-N, Tuhan. Nah, Bunda bacakan ya. Pohon sagu merupakan ciptaan. Nih, pohon sagu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan atau buatan manusia? Ya, ciptaan Tuhan. Kita tuliskan di sini Tuhan seperti ini. Kita salin ya. T U H A N. Tuhan. Sip. Anak-anak sudah membedakan penciptaan Tuhan dan buatan manusia. Lalu selanjutnya, kita harus bersyukur kepada titik-titik atau kosong. Lalu keanekaragaman tanaman pangan yang ada di Indonesia. Bersyukur kepada siapa? Ya, Tuhan. Kita tuliskan lagi. T U H A N. Wah, hebat anak-anak semua. Sudah mengenal tanaman sagu dan bisa membedakan mana ciptaan Tuhan dan buatan manusia. Anak-anak pasti tahu ya, buatan manusia ada mainan, ada beraneka ragam. Nah, sip, anak-anak hebat. Nah, Bunda akan tunjukkan nih ke anak-anak seperti apa sih Bun sagu itu. Nah, ini adalah sagu. Sagu itu seperti ini. Nah, ini sagunya sudah Bunda masak. Jadi dia kebetulan Bunda punyanya sagu mentah. Jadi dari yang anak-anak perhatikan tadi, sagu mentah itu yang berwarna putih. Nah, atau tepung sagu. Lalu Bunda beri air panas, Bunda masak seperti ini jadinya. Nah, ini adalah makanan pokok dari masyarakat yang berada di Papua atau teman-teman kita yang ada di Papua seperti ini. Lalu biasanya juga dimakan dengan seperti ini, ikan kuah kuning. Wah, sagu ini jika dimakan dengan ikan kuah kuning itu enak sekali loh Abi rasanya. Mungkin Abi ingin mencobanya lain waktu, bisa di supermarket ada kok sagu seperti ini. Nanti tinggal dimasak, minta mama, bunda, ibu, mami untuk memasaknya. Lalu kita makan dengan kuah kuning seperti ini. Enak sekali. Lalu juga Bunda sudah bawakan sagu mutiara seperti ini dan santan bubuk. Nah, anak-anak nanti jika ada waktu luang, mama, bunda, ibu, mami bisa membuat seperti ini. Nah, ini bubur mutiara dari sagu mutiara juga. Nah, ini adalah beberapa contoh olahan yang terbuat dari tanaman pangan sagu. Nah, semoga menambah pengetahuan anak-anak semua ya. Akhirnya kita sudah selesai belajar tanaman pangan. Mulai besok kita akan membahas tema binatang darat bersama Bunda Rina. Nah, seperti yang sudah Bunda sampaikan beberapa hari lalu, kalau tanaman pangan itu banyak dan bermacam-macam. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi macam tanaman pangan
yang beraneka ragam. Masih ingat? Dengan cara apa kita bisa bersyukur? Ya, betul. Dengan mengucap kalimat syukur. Bisa juga dengan tidak menyia-nyiakan makanan, seperti tidak membuang-buang makanan dan juga berbagi. Selain itu, kita juga harus merawat tanaman. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan diberi makan berupa pupuk, diberi minum berupa air, atau disiram supaya tumbuh, berkembang, dan bisa kita makan. Sampai jumpa lagi, semoga senang Abi. Sekian dulu dari Bunda Linda. Selamat siang TKA, sehat semangat ceria. Terima kasih anak-anak semua.